warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, wajahnya nggak ngantuk kok kelihatannya ini ya. Alhamdulillah ya, Allah sudah memberikan kalian kesehatan termasuk juga saya, jadi kita patut bersyukur ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Tapi ini tadi ada beberapa yang sudah izin ke saya, katanya menang absen. Ya, sebelum saya absen, coba yang kita tadi sudah makannya kita belum? Cek nih. Oke, sudah. Terima kasih ya. Oke, saya mulai absen. Ahmad Dhani ada? Hadir. Terima kasih. Aisanur Al-Aflaha ada. Alia Dwi Putri, Amelia Akila, Anjani, Hendrian Crespo, Jilian, Rasya, Renaldi, Idwi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tujuan kalian di sini menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Kemudian ya, anak-anak masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pentingnya perencanaan usaha, dan kemarin juga disuruh untuk mendeteksi potensi limbah di sekitar rumah kita. Oh gitu. Ya. Pentingnya perencanaan usaha, gitu ya. Dan disuruh mendeteksi Limbah di sekitar rumah kita. limbah yang ada di sekitar rumah kalian. Ya. Oke. Ya. Limbah apa coba? Kain pencat. Di sekitar rumahnya banyak menjahit. Ada beberapa. Ada beberapa ya, tapi ini bisa ya, bisa Ya. kalau dibuat usaha bisa ya. Bisa. Oke. Kalau ini Kain pencat. kain perca juga. Ada konveksi. Konveksi kaos itu mungkin ya. Kalau ini Plastik. oh plastik. Masuk bahan datar ya. Paham ya? Bahan datar ada Kulit jagung. kulit jagung. Nanti kalau sudah jadi bunga hias untuk apa? Biasanya Jual ya. Oke. Manfaatnya kalau kalian belajar ya tentang perencanaan usaha, kira-kira apa? Mari sudah saya sampaikan. Usahanya lancar, gitu ya. Coba kan kemarin saya bayangkan dengan bangun rumah itu ya. Bangun rumah kalau tanpa perencanaan bisa ambruk, ya. Pondasinya nggak kokoh. Termasuk juga kalian tadi kesini juga melalui rencana kan ya. Kalian membawa bekal sehingga kalian tidak kelaparan. Kalian membawa minum, tidak kehausan, demikian ya. Oke. Jadi itulah pentingnya belajar tentang perencanaan usaha. Sehingga apabila nanti kalian menjadi pengusaha, usaha kalian tidak tiba-tiba mandek karena sesuatu hal yang tidak kalian rencanakan. Tapi berdasarkan rencana, insya Allah usaha kalian bisa tetap lancar. Kita rumah kalian. Pertemuan saat ini kalian saya ajak untuk langsung membuat perencanaan usaha. Ya, nanti kalian latihan untuk membuat perencanaan usaha. Ya. Kompetensi dasarnya, kalian di situ nanti akan belajar menyusun perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya dan pemasaran. Ya. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran dengan model PDPL Project Bandung Learning di pertemuan kedua diharapkan bisa mampu tidak menganalisis potensi limbah dan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data dengan tepat. 4. Membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data dengan benar. Oke, yang terakhir, membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dengan benar. Apakah kalian mau menjadi pengusaha sukses seperti beliau? Mau. Beliau ini Sudrono Salim yang punya BCA, Bogasari, Indofood,
Coba nanti di rumah dicari tahu videonya, usahanya bagaimana. Apakah videonya itu juga bisa langsung menjadi pengusaha sukses besar seperti sekarang? Apakah melalui tahapan yang berliku-liku? Jadi kalian bisa nanti cari di Google ya. Ya. Kalau mau, maka kalian harus awali dengan membuat perencanaan yang tepat. Yang pertama adalah menentukan ide dan peluang usaha. Menentukan ide dan peluang usaha. Apa yang harus dibahas di situ? Apa yang harus diketahui di situ? Yaitu penetapan kelayakan usaha. Yang kedua dibaca Mbak. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial. Yang ketiga, Analisis persaingan pasar. analisis persaingan pasar. Kira-kira apa ya yang kenapa ya harus direncanakan penetapan kelayakan usaha? Jadi kita harus bisa mendeteksi, kita harus bisa mengetahui usaha kita posisinya ada di mana. Misalkan kalau kalian kerja, kalian akan membuat apa ini kalau kalian menjadi pengusaha? Baju. Apa lagi? Tas dan kayak tote bag gitu. Tote bag gitu ya. Oke. Layakkah kalian produksi gitu ya? Ya. Bagaimana pesaingnya? Jadi kalian bisa melihat posisi usaha kalian dengan melihat pesaingnya. Karena kita ingin usaha kita itu langsung laris manis punya untung banyak, kemudian kalian harus modalnya harus banyak juga. Tidak ya, tapi kalian harus memulai dengan apa yang kalian punya. Itu saja. Nanti lambat laun dengan berjalannya waktu, kalian bisa mengatur strategi selanjutnya. Saya membuatnya dengan sistem atau alat yang bagaimana ya. Kemudian metodenya, metode usahanya nanti saya ini sistem saya usaha perseorangan atau usaha ini kelompok ya. Itu juga harus diatur. Kemudian market pasarnya. Kalau saya sudah usahakan tote bag ini, saya mau jual kemana, gitu ya? Itu juga harus direncanakan. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, banyak cara. Lewat media cetak, lewat media online, offline, ya. Kalian coba merayu, itu juga apa? Bagian dari promosi. Apakah penting promosi itu? Penting. Harus direncanakan dengan matang. Langkah-langkahnya lewat apa harus direncanakan dengan matang. Termasuk tote bag. Saya harus promosikan lewat apa ini? Harus diketahui. Kalau begitu harus diketahui apanya. Ini konsumennya kira-kira tote bag saya itu siapa ya? Itu kan? Akhirnya kalian baru bisa melakukan promosi. Jadi tidak atau jangan sampai salah sasaran. Itu yang diharapkan. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut ke tugas kalian, ya. Masih ingat lagu dari saya yang Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, kedipkan mata ting-ting. 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Oke, sekarang saya mengajak kalian dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ajak kalian untuk mengerjakan sebuah tugas secara kelompok di situ, ya. Saya berikan kolom begini, RKPD seperti ini, ada kolomnya, ya. Nanti cara pengerjaannya kalian bisa baca di petunjuk yang ada di situ.
peluang usaha bisa muncul. Dan kelompok 2, silakan dibahas tentang sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah usaha. Kemudian yang kelompok 3, rencana administrasi apa yang harus dipersiapkan. Dan yang keempat, rencana kegiatan pemasaran yang bagaimanakah yang diperlukan. Paham? Paham. Oke, mengerjakan kalau? Ya, gimana? Mengerjakan kalau? Satu, oke. Mengusulkan? Tidak? Belum. Kamu udah makan belum? Istirahat? Udah. Oke, saya kira cukup ya. Selanjutnya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sekarang waktunya presentasi. Nah, silakan dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagaimana ide dan peluang usaha bisa muncul. Dan dikatakan seperti saya itu telah melihat hal yang paling berprospek, menjelaskan pengertian berprospek tersebut. Hal yang paling melihat aspek paling berprospek. Maksudnya kita bisa melihat peluang kesempatan yang ada. Misalnya seperti ada pertandingan bola Piala Dunia, kita bisa menjual kaos bola. Kalau ada piala lokal, kita bisa menjual kaos lokal. Terima kasih. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi tadi ditanyakan apa hal yang berprospek. Kenapa kok perlu direncanakan dari hal yang berprospek itu? Berprospek itu artinya apa? Kita lihat kesempatan. Ya, lagi musim Piala Dunia ini, wah kita jualan kaos-kaos yang bernuansa Piala Dunia. Nah, gitu pasti laris deh. Jangan Piala Dunia kamu jualnya kaos-kaos lokal lambang SMA-mu misalkan ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami setelah menyimak PPT yang ditayangkan, yaitu sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Nah, Sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan menjalankan usaha seperti pembelian bahan maupun transaksi. Manusia memang penting yang ada untuk menjalankan usaha, tetapi kita bisa melalui dengan tenaga kerja dari dalam usaha itu sendiri. Artinya kita juga tidak perlu merekrut karyawan luar yang kita gaji mahal-mahal, karena kreativitas itu bisa kita gali dengan dasar melalui tayangan video di media sosial. Terima kasih. Saya itu. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang rencana administrasi apa yang harus dipersiapkan. Di tempat-tempat usaha yang ramai, kita bisa mengurus surat izin usaha. Demikian biar nggak diusir orang dengan tiba-tiba, gitu ya. Itu ya Mel ya? Ya. Ya, yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Bisa? Ya, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promosi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan produk kepada sasarannya. Kadang disebutkan ada penentuan harga jual disesuaikan dengan IPA atau BEP. Nah, maksud dari BEP itu apa? Saya ingin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Semangat dulu, kasih rasa
kita harus menghitung terlebih dahulu daya dan jumlah produksi berapa kita produksi tidak mengalami penurunan dan kerugian. Dari itu kita bisa menetapkan harga jual agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Tadi dijawab Mas Rasya. Jadi salah satu cara untuk kita menetapkan harga jual produk kita yaitu dengan menghitung BEP, break even point. Di situ akan kita hitung rupiahnya kita habis berapa, kemudian produksinya kita dalam berapa unit, yang keadaan kita tidak atau keadaan kita berada di titik impas alias tidak untung dan tidak rugi. Apabila perusahaan berada di titik impas, ya, berapa rupiah dan berapa unit produksi, nanti barulah kita bisa menghitung. Oh, kalau begitu produk kita saya jual dengan harga begini deh, saya tambahkan 20% deh, saya tambahkan 15% deh, saya tambahkan ini rupiah deh. Biaya produksinya supaya apa? Nanti perusahaan kita mendapatkan keuntungan. Jadi penetapan harga jual itu betul-betul harus kita rencanakan dengan matang sehingga apa? Nanti tidak terjadi kerugian. Paham ya dari sini? Oke. Kalian tadi sudah saya sambil keliling. Nah, di situ ada beberapa isian yang harus kalian isi. Bagaimanakah kira-kira perencanaan usaha yang bisa kalian rencanakan? Ya, rencana usaha. Tadi di sini kain perca, di situ tadi kain perca, di sini tadi plastik ya. Plastik di situ tadi daun atau ini yang jagung ya, kulit jagung. Silakan, kalian kira-kira bisa membuat usaha apa ya? Ya, bisa dimulai dari sekarang. Baik, di sini kita perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan Yang lain disimak ya. diskusi kami. Perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Deskripsi usaha. Usaha ini adalah usaha keluarga yang memanfaatkan limbah lain perca dari sekitar rumah tempat tinggal. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah paham semua ini. Saya melihatnya, tapi tidak ada pertanyaan. Jadi itu tadi ya hasil dari kelompok 4 tentang sebuah Tote dari kain perca. perencanaan tote bag dari kain perca. Semoga bisa terrealisasi. Amin. Amin. Kalian jadi usaha yang sukses. Amin. Ya. Jangan lupa melihat peluang di sekitar kita dulu, jangan jauh-jauh ya. Peluang ada, ide bisa muncul dari apa yang ada di sekitar kita. Kalian harus peka itu. Nanti harus kalian baca. Mas Raffi, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Mas Raffi, yang mana yang namanya Mas Raffi? Oh, lo belajar di sana, bagaimana Mas Raffi? Seru. Terus seru ya, boy itu bagaimana? Melatih kerjasama. Oh, melatih kerjasama tim. Oke, apa lagi? Tadi sarannya diterima tidak sama kelompoknya? Diterima. Diterima. Tapi kalau ada yang nggak diterima bagaimana? Nggak usah kesal gitu ya. Nggak usah kesal. Kita belajar sabar juga ya. Ya. Oke,
Oke Mbak Puji, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Apa yang bisa diterima hari ini? Oh, dapat pandangan untuk berwirausaha, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Berarti yang bisa kita simpulkan untuk hari ini apa ya? Iya. Ada usaha yang harus direncanakan untuk sebuah usaha. Ada beberapa hal yang harus direncanakan untuk membuat usaha. Apa saja tadi? Ide, belum usaha. Kemudian apa lagi? Sumber daya, administrasi, kegiatan pemasaran. Nah, hal-hal itulah yang harus kita rencanakan dengan tepat sehingga usaha atau tujuan dari usaha kita tidak atau tujuannya bisa tercapai, tidak ada kendala. Itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya nanti ada ulangan harian ya, mungkin minggu depan ya. Ada ulangan harian, kalian persiapkan itu babnya untuk adanya 3.1 dan 4.1 ya. Kemudian persiapkan diri nanti ulangan hariannya ada pilihan ganda dan riset. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian kalau misalkan kalian mendapatkan ilmu lebih ya, kalian bisa cari di YouTube, bisa cerita ide-ide peluang usaha atau karakter usaha itu bagaimana, silakan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya di lain kesempatan, walaupun tidak jelas boleh, silakan ya. Kemudian siapkan untuk minggu depan. Doa dulu ya, doa dulu ya. Silakan dipilih. Menurut siap, sebelum menghadiri kegiatan belajar, mari kita berdoa bersama dan masing-masing. Doa